disusun dan diajukan guna memenuhi tugas terstruktur, mata kuliah, Psikologi Perkembangan, dosen pengampu, Ujang Hairul Saleh, M.Pd. Konsep dasar perkembangan peserta didik. Definisi perkembangan. 1. Warner 1969 dan Mams, Dekek 1999 menyatakan bahwa perkembangan menunjukkan pada satu proses yang lebih sempurna dan tidak begitu dapat diulang kembali. 2. Sneirla 1975 dalam Sunarto dan Hartono 1999. 38. Mendefinisikan perkembang development adalah perubahan-perubahan progresif dalam organisasi dan organisme ini dilihat sebagai sistem fungsional dan adaptif sepanjang hidupnya. 3. Lebert, Polas, dan Strauss-Gunarsa 1990, yaitu bahwa perkembangan adalah proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungan. 4. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 1991, perkembangan adalah perihal berkembang ini berarti mekar, terbuka, atau membentang, menjadi besar, luas dan banyak, serta menjadi bertambah sempurna dalam hal kepribadian, pikiran, pengetahuan, dan sebagainya. Perbedaan perkembangan dan pertumbuhan. 1. Pertumbuhan merujuk pada perubahan khususnya aspek fisik, sedangkan perkembangan berkaitan dengan organisme sebagai keseluruhan. 2. Pertumbuhan merujuk pada perubahan dalam ukuran yang menghasilkan pertumbuhan sel atau peningkatan hubungan antar sel, sedangkan perkembangan merujuk pada kematangan struktur dan fungsi. 3. Pertumbuhan merujuk pada perubahan kuantitatif, sedangkan perkembangan merujuk pada perubahan kuantitatif dan kualitatif. 4. Pertumbuhan tidak berlangsung seumur hidup, sedangkan perkembangan merupakan proses berkelanjutan. 5. Pertumbuhan mungkin membawa atau tidak membawa perkembangan, sedangkan perkembangan mungkin terjadi tanpa pertumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor internal. 1. Genetik. 2. Perbedaan ras, etnis, atau bangsa. 3. Umur genetik. 4. Jenis kelamin. 5. Pengaruh hormon. Faktor eksternal. 1. Faktor parental. 2. Faktor kelahiran. Prinsip-prinsip perkembangan. 1. Pertumbuhan dan perkembangan sebagai proses menjadi. 2. Perpaduan antara dorongan mempertahankan diri dan mengembangkan diri. 3. Perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. 4. Semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. 5. Perkembangan mengikuti pola tertentu. 6. Perkembangan akan mengikuti pola yang berlaku umum. Implikasi konsep dasar perkembangan peserta didik bagi pendidikan. Adapun implikasi psikologi perkembangan dalam pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Di dalam perkembangan seorang individu, tentunya sebagai pendidik juga harus tahu menempatkan dirinya terhadap perkembangan dengan memberikan metode atau cara pengajaran yang sesuai dengan tahap atau fase perkembangan individu yang akan dididiknya. 2. Dengan memahami psikologi perkembangan, maka akan mengetahui tingkat kemampuan individu dalam setiap fase perkembangannya, sehingga dengan memahami psikologi perkembangan, maka akan diketahui pada fase perkembangan yang mana seseorang bisa diberi stimulus tertentu. 3. Dengan adanya psikologi perkembangan, maka diharapkan dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan-perubahan yang akan dihadapi oleh setiap individu. 4. Khusus untuk tim pengajar atau guru, dengan memahami psikologi perkembangan ini, maka sudah pasti dapat memberikan pengajaran yang sesuai dengan usia anak didiknya. 5. Dengan memahami psikologi perkembangan, maka dapat mempelajari karakteristik umum perkembangan peserta didik, baik secara fisik, kognitif, maupun psikososial dalam segala aspek pendidikan anak atau individu tersebut. Kesimpulan, perkembangan adalah perubahan yang bersifat kualitatif dan dialami setiap individu secara terus-menerus dan bertahap sepanjang hidup manusia.
pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat fisik dan dapat diukur secara kuantitatif pada diri individu. Pengertian perkembangan adalah mengalami perubahan fisik paling pesat, mempunyai energi yang berlimpah secara fisik dan psikis yang mendorong mereka untuk berprestasi dan berkreatif, mengarahkan perhatian kepada teman sebaya, dan secara berangsur-angsur melepaskan diri dari keterkaitan dengan keluarga, memiliki keterkaitan yang kuat dengan lawan jenis. Suatu periode yang idealis menunjukkan kemandirian, berada dalam periode transisi antara kehidupan masa anak-anak dan kehidupan orang dewasa. Thanks for watching.